bersama gue Alia di podcast Terserah. Hari ini kita kedatangan dua mahasiswi atau tamu spesial penting di podcast kita yang bakalan kita wawancarai karena bisnis makrame yang akhir-akhir ini viral. Ya, sosial kayak yang di atas itu. Oke, langsung saja kita sambut dua mahasiswi hebat di depan saya. Halo, dengan Mbak siapa? Yang jualan squishy. Bukan. Udah bangkrut squishy. Iya. Dan Mbak siapa? Oh my god, Mbak Catherine. Oke, hari ini kita bakalan berbicara dengan Mbak Icis dan Mbak Catherine ya. Oke, Mbak Catherine sama Mbak Icis, akhir-akhir ini kalian berdua lagi sibuk apa sih? Kita berdua lagi sibuk bikin makrame. Oh, bikin makrame teman-teman. Oh, karena bisnisnya lagi booming ya. Banyak pesanan ya pasti ya. Banget ya, alhamdulillahnya sih. Oke, dengar-dengar kalian berdua ini mulai bisnis ini karena kepepet gak bisa bayar uang UKT. Apa bener itu gimana ceritanya sih, Mbak? Betul, awalnya kan karena kita ini kan seorang perantau ya. Di kotanya orang, jauh dari orang tua. Nah, waktu itu belum akhir bulan, tapi kok kalau dihitung-hitung sangunya itu kurang, nggak sampai ke akhir bulan. Oh, mepet-mepet gitu ya? Iya. Oke, terus? Nah, dari situ kita putar otak lah gimana caranya uang itu cukup sampai di akhir bulan. Oke. Nah, jadi gitu. Terus jualan risol gitu? Enggak ya? Enggak. Ya awalnya Jualan sih makrame. awalnya sih cari-cari kan. Jual apa nih yang sekiranya bisa laku cepet gitu kan. Oh, kemudian? Ya, Kenapa pada saat itu Mbak Catherine sama Mbak Icis ini nggak kepikiran buat jualan risol terus dijual sama cutting-cutting gitu ke orang-orang di sekitar kampus? jujur sih kita nggak ada bakat masak. Jadi Sebagai anak rantauan Iya, ya, jadi makanya ya. cuma Indomie telur gitu. betul itu. Jadi ya nggak bisa kalau bikin risol. Terus pas itu modalnya tuh dari mana sih kalian berdua ini? Modalnya sih dari tabungan kita berdua. Oh, lagi mepet-mepetnya Iya, gitu lagi ya. mepet-mepetnya. Uang sisa berarti itu ya. Betul. Terus kita patungan, dari situlah kita beli buat modalnya. Oh, awalnya sih kita dapat ide gimana kalau bikin makrame. Karena kan waktu itu terinspirasi dari waktu kita ke Bali, itu kan kita Wait a minute. Who are you? lihat banyak gantungan gitu ya, gantungan dijual di pasar-pasarnya di Bali tuh. Oke. Nah, dari situ kita kepikiran gimana kalau kita jual makrame. Oh, gitu. Waktu itu kan juga masih belum banyak ya apa yang jual makrame itu, masih jarang di pasaran. Jadi ya kita ngide untuk jualan itu. Nah, dari uang tabungan itu tadi kita belikan modal. Oke. Jadi Mbak Catherine sama Mbak Icis modal 500.000 yang kalian sisihkan dari uang kepepet tadi itu kalian beliin apa? Apa aja sih kalau boleh tahu? Kita beliin buat benangnya aja. Kebetulan di kosan gua Gua Jaksel abis gitu kali ya. Padahal tinggal di Surabaya nih teman-teman. kebetulan di kosan gue ini ada halaman yang luas. Nah, di situ gue kan meminimalkan pengeluaran ya. Jadinya kita itu cari nih. Kan ada kayu yang nggak kepake. Akhirnya kita ambil tuh kayu. Jadinya kan bisa gitu digunain buat hanger, buat ini makrame kita. Oke. Terus kalian
bisnis kalian ini sampai viral dan meledak akhir-akhir ini tuh karena apa sih Mbak? Kalau boleh tahu Mbak Catherine sama Mbak Icis ini? Awalnya sih kita nggak expect ya kalau bakal semeledak ini, karena awalnya tuh ada Pasti nggak berpikir jauh lah ya. nggak kepikiran sama sekali. Kan ini namanya bisnis kecil-kecilan kan. Iseng-iseng aja. Iya, iseng aja. Nah, awalnya tuh ada selebgram dia itu yang followersnya udah lumayan banyak saya lihat itu di gitu. Instagram ya. Dan dia tuh tiba-tiba DM di Instagram saya. Oh, berarti di Instagramnya Mbak Catherine ini, Mbak Catherine Iya. selalu kayak mengupload tentang makrame-makrame yang Mbak Catherine sama Mbak Cis ini buat itu. Terus ada selebgram yang tertarik. Iya, ada yang tertarik Kemudian? terus DM. Terus ternyata dia mau beli tuh. Oh, Dia mau gitu? beli, iya. Oh. Nah, nggak taunya makrame itu dipajang di kamarnya, dan waktu setiap dia review produk, setiap dia dapat endorse itu kan kelihatan tuh makramenya. Ya pasti kelihatan. Iya. Nah, di situ ternyata Langsung viral. ada followersnya yang tanya belinya di mana gitu. Terus tiba-tiba kebanjiran orderan makrame. Oh, gitu. Jadi dari modal cuma 500.000 yang at least cuman uang kepepet doang bisa, itu pasti tuh kalian jual berapa sih sama selebgram? Pertama itu masih sekitaran 1.300.000. Itu kalian buat makramenya itu berapa lama? Cuma berdua orang? Waktu itu orang karena dua ini. karena kita cuma berdua ya. Waktu itu lumayan lama sih, sekitar 3 bulan. Ya. Itu baru selesai finishingnya itu 3 bulan. Terus kalian kirim ke dia, terus respon dia itu gimana? Dia suka sih, katanya kalau next time ada produk baru lagi dia mau beli, bahkan dia mau pesen ikut pre-order. Oke, Mbak Catherine dan Mbak Icis nih, setelah meleduk karena impact dari si selebgram ini, dapat banyak banjiran orderan ya pastinya ya. Dan Alhamdulillah. apakah Mbak Catherine sama Mbak Icis ini buat makrame berdua terus gitu atau gimana? Nah, jadinya kita ajaklah teman-teman kita. Oh gitu. Iya. Boleh lah ya dipanggil teman-temannya ke sini. Boleh. Oke, kita panggil nih teman-temannya Mbak Icis sama Mbak Catherine ini ke sini. Langsung aja kita sambut teman-temannya Mbak Catherine dan Mbak Icis di podcast terserah. Oke, di segmen selanjutnya kita bakalan berbincang-bincang dengan karyawan penting yang menjadi pilar-pilar suksesnya bisnis makrame ini tadi ya guys. Langsung saja kita sambut dua karyawan penting, yaitu dengan Mbak siapa? Mbak Anya. Halo Mbak Anya. Apa kabar? Baik. Dan Mbak siapa? Aceh. Kabar? Baik. Oke. Mbak Anya dengan Mbak Ajeng akhir-akhir ini sibuk apa Mbak? Bikin makrame atau gimana? Pastinya ya, karena pesenannya ini membludak banget nih Mbak. Oh gitu, saking membludaknya Iya, ya, saking sampai nggak membludaknya. tahu ngapain apa aja. Lagi banjir-banjir orderan nih. Oke, jadi Mbak Anya sama Mbak Ajeng ini satu kuliahan sama Mbak Catherine sama Mbak Icis tadi. Betul. Benar. Oh gitu. Awalnya kalian jadi karyawan penting atau gabung sama mereka itu gimana sih Mbak ceritanya itu?
Jadi awalnya itu kita tuh iseng diajak sama mereka. Karena kita juga mahasiswa yang lagi gabut-gabutnya ya kan. Akhirnya ikut belajar makrame sama mereka. Akhirnya kita dapat keterampilan Another one. Mohon maaf lahir dan batin. simpul menyimpul mengenai makrame itu kan. Oh gitu. Jadi kalian dulu sebelum gabung sama mereka itu sebenarnya kalian tuh punya basic gak dalam hal permakramean ini? Aduh, nggak punya deh ya Nggak punya kayaknya. sama sekali. Iya, nggak punya Oh sama jadi sekali. kalian cuma dua mahasiswi yang nggak tahu pasti itu lagi mau ngapain atau lagi gabut-gabutnya terus diajak sama mereka buat gabung join di bisnisnya mereka dan diajarin mulai dari awal tuh ya. Mulai dari nol, betul-betul dari dasar hingga kita memiliki keterampilan yang Keren banget. Sampai hari ini nih lagi banjirnya orderan itu udah kayak kerasa banget sih. Keren banget kalian memang. Oke Mbak Aya sama Mbak Ajeng, kita tadi kan udah bahas nih viralnya bisnis makrame ini. Sekarang kita mau bahas tentang makrame itu sendiri. Sebenarnya makrame itu kan yang biasa digantung-gantung itu sih, yang tali simpul digantung-gantung itu kan cuma tali disimpul biasa terus digantungin. Terus menurut kalian nih ya, kenapa sih kayak makrame ini kok bisa punya daya tarik sendiri dan kenapa makrame itu jadi salah satu hiasan yang banyak diminati sama Mohon maaf lahir dan batin. Oke. orang? Menurut kalian tuh gimana? Oke, jadi saya jawab ya Mbak. Makrame sendiri ini lebih ditekankan di fungsi estetika yang biasanya orang-orang itu membelinya atau menggunakannya untuk hiasan ruangan. Nah, tetapi Mbak, makrame ini bukan hanya sekedar simpul menyimpul tali menali biasa, tetapi itu juga terdapat filosofinya tersendiri seperti itu. Ya, makanya itu yang membuat orang tertarik gitu. Oh, jadi kalian ini setiap makrame yang kalian buat itu punya motif dan desainnya tersendiri Ya, dan betul. setiap desain itu punya filosofi tersendiri. Makanya itu menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen ya yang beli makrame di kalian. Nah, pertama kali kalian bisa kepikiran buat bikin desain makrame itu dari mana sih, Mbak? Karena kan awalnya makrame itu emang jarang ya di pasaran. Dan otomatis makrame ini susah juga dibikinnya karena ada simpul menyimpul itunya. Makanya kenapa kita pilih makrame, karena pengen punya barang yang emang langka. Jadi susah juga bikinnya. Jadi jasanya itu benar-benar dihargai lah. Ya lain daripada yang lain. Itu Seperti itu. makrame itu bener-bener gue sendiri tuh ya yang lihat dari orang-orang di TikTok, di YouTube itu makrame itu bener-bener susah banget, nyimpulnya itu bener-bener susah dan mahal banget lah ya karena bener-bener susah pengerjaannya. Nah, kalian sendiri mungkin pernah mengalami kesusahan nggak dalam buat makrame itu? Selama Gini, karena kita tidak memiliki kemampuan dasar pada waktu itu, jadi memang hampir Dikit-dikit. 2 bulan ya kita belajar itu ya. Kita belajar tanpa henti. Kita dibantu sama bos kita yang sudah terampil itu. oh, dua orang tadi. Iya. Oke. Makanya kita belajar udah bener-bener pusing, tapi alhamdulillah ada hasilnya. Hasilnya mulai terasa sekarang dengan banjirnya orderan-orderan tersebut. Oke. Karena kan kalau misal bikin makrame kan harus presisi gitu ya. Kalau Benar misal banget. ada salah satu yang nggak presisi tuh jadi kurang estetik lah. Ya. Bener banget. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Anya sama Mbak Ajeng, berapa tahun sih kalian berdua ini berkecimpung bersama dua bos kalian tadi di bisnis kalian? Kurang di lebih 2 makrame? tahun deh. 2 tahunan ya. 2 tahun dan bisnisnya udah segede itu sekarang guys. Alhamdulillah. Bayangin. Banyak mahasiswa hebat di luar sana yang punya ide-ide tapi belum tercetuskan. Lihatlah mereka.
Mungkin kalian belum punya motivasi untuk bangun, singa dalam diri kalian belum bangun ya. Lihatlah video ini. Oke, jadi 2 tahun itu apakah kalian, berarti 2 tahun sampai sekarang kalian itu jalan berenam terus gitu? Oh, pastinya enggak ya Mbak ya. Pastinya enggak. Kita banyak dibantu oleh karyawan-karyawan lain. Oh, Tapi sekarang Iya. kalau misal waktu awal-awal ya berenam itu tadi dari bos, terus kita berdua ada lagi tim produksinya. Denger-denger kalian punya rumah produksi sendiri ya? Hebat banget ya mereka ini ya. Alhamdulillah. Kemudian terakhir nih Mbak, kan kalian yang bikin perancangannya, yang eksekusi makramenya itu kalian juga nggak sih? Atau ada lagi teman kalian atau pilar-pilar penting nih dalam bisnis makrame kalian ini? Tentunya ada pilar-pilar penting. Jadi mungkin karena emang kita perancangannya, tapi kita mungkin hanya bantu tidak sampai 100% karena memang sudah ada tim produksinya sendiri. Oh begitu. Oke, di segmen selanjutnya kita bakalan panggilin tim produksi yang bakalan bikin kalian tercengang. Oke, di segmen selanjutnya kali ini kita bakalan wawancara tim produksinya langsung nih guys. Langsung kita sambut aja dengan Mbak siapa? Mbak Yumi. Apa kabar Mbak Yumi? Baik. Oke, dan Mbak Cuangki. Salam kenal. Mbak Yumi, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Kalian lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Apa sama kayak 4 orang tadi? Sama. Oh, karena kalian teman ya? Cuman job desk-nya aja yang beda. Oh, Gitu, job desk-nya ya. beda. Oke. Kalian berdua ini kan sebagai tim produksi ya dalam bisnis besar ini. Nah, sebenarnya sebenarnya di produksi makrame itu sulitnya tuh apa sih Mbak? Mungkin dari alat dan bahan atau kemungkinan desain atau apanya, itu sulit di apanya? Sebenarnya kalau sulit, semuanya sulit. Mulai dari nyari, mulai dari bahan-bahannya. Sebenarnya banyak gampang, yang sulit itu waktu ini bikin simpul-simpulnya itu. Iya, Karena kan kita otodidak ya dari YouTube, belajar sendiri gitu. Di tim produksi sendiri mungkin dari Mbak Yumi sama Mbak Cuangki sendiri, kesulitan apa sih yang sering kalian temuin dalam saat membuat makrame ini? Mungkin dari proses menyimpul atau mewarnai, kan makrame itu kan ada yang gradasi, ada yang biasa polos, dan ada yang gimana gitu desainnya kan. Menurut kalian gimana ini? Jadi seberapa sulit waktu kita ngerjain itu justru tergantung dari tim perancang. Karena kan tim perancang yang bikin ide, mereka juga yang bikin desain. Nah, kalau desainnya ini sulit, kita ngerjainnya juga sulit. Contohnya kayak waktu yang kemarin itu kan, yang waktu kita kebanjiran orderan, itu ada yang desainnya sulit banget. Mirip, nggak sama kayak batik, tapi mirip batik kan. Jadi itu kita berdua bener-bener kewalahan ya, bikinnya lama banget, bisa sampai 7 bulan itu kemarin. Karena desainnya bener-bener sulit, ribet banget kan. Apalagi makrame ini kalau nggak boleh salah ya nyimpulnya. Bener banget. Jadi harus bener-bener detail, mulai dari simpulan pertama sampai simpulan terakhir. Itu kalau ada yang salah dikit, kita ngulang dari awal gitu. Susahnya di situ. Jadi ini kalau salahnya tim perancang. Ya. Mbak Ajeng itu tadi ya. Saling bergantung ya Iya, sama bener lain. sekali. Jadi kalau emang diproduksi ada yang salah, berarti tim perancang gitu ya. Iya, tim perancang yang bikin riweh. Oke. Yang gue tahu tentang makrame itu kan ada warna-warna juga sih. Nah, itu tugasnya ini. Gimana sih warna-warnanya itu? Apa Mbak Yumi. kalian itu dicat atau di
Apa itu Mbak? Kok bisa berwarna Silakan, bagus, Mbak Yu. bergradasi itu? Jadi itu warnanya itu kita tinggal celupkan, nanti itu ada di air, nanti Iya. disediakan air berwarna. Nah itu kita tinggal celupkan di situ saja, nanti kita keringkan. Segampang itu ya, segampang itu makrame. Kepala bapak engkau. Kepala bapak engkau. Tetapi karena Nilai estetikanya. jadi mahal banget. Iya bener. Berawal dari modal 500.000 jadi milioner nih guys. Alhamdulillah. Ya. Banyak karyawan dan mereka ini salah satunya. Iya bener sekali. Dan di bisnis makrame ini kalian itu sebagai tim produksi kan pasti kalian kepikiran buat memperluas jangkauan jual makrame kalian Iya. sampai ke luar negeri ya. Waduh. Pengennya ya? Pengennya sih gitu. Kalau di Indonesia sendiri menurut kalian sebagai tim produksi Iya. itu gimana sih Mbak makrame sendiri tuh? Jadi sebenarnya seperti yang kita tahu ya, makrame ini banyak diminati oleh orang Indonesia. Tapi yang jadi masalah adalah masih jarang orang yang jual makrame ini. Karena yang pertama itu susah dibikinnya Mbak. Nggak semua orang punya keterampilan bikin makrame itu kan. Jadi alhamdulillahnya begitu kita bikin bisnis ini yang kata bos tadi nggak ada ekspektasi apa-apa, ternyata viral, itu kita bersyukur sekali. Ternyata memang benar banyak peminatnya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Oke. Jadi orang-orang Indonesia juga antusias gitu dengan makrame ini. Oke, jadi kali ini kita udah lengkap nih dari orang-orang di balik viralnya bisnis makrame ini. Nama bisnis kalian apa sih? Jadi nama bisnis kita adalah Manjo Makrame Manjo. Oke, pertanyaan terakhir nih dari gue Abia untuk kalian. Apa sih harapan kalian ke depannya buat bisnis ini ke depan? Oke, Mbak Ici silakan. Oke, Mbak Iji silakan dijelaskan. Jadi rencananya kita akan mau nambah karyawan, mengembangkan produk yang baru lagi, dan kita rencananya bukan hanya di dalam negeri aja, tapi kita mau ekspor ke luar negeri. Oh my god, keren banget nih mahasiswi-mahasiswi yang berada di belakang gue saat ini. Dan kalian yang lihat video ini juga harus sesemangat mereka, dan pikiran-pikiran kalian juga harus dikembangkan seperti mereka agar usaha-usaha yang telah kalian lakukan itu dikenal banyak orang. Terima kasih sudah menonton podcast terserah ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.